Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Halo tuan-tuan. Pada video kali ini, kita akan membahas berbagai informasi yang beredar mengenai seorang tokoh. Melalui video mitos atau fakta ini yang referensi utamanya digunakan dalam pembahasan ini berasal dari Wikipedia dan Google, sebagai sumber pengetahuan umum yang dapat diakses oleh publik. Adapun tujuan video ini adalah untuk menambah wawasan dan mengajak kita semua agar lebih kritis dalam menerima informasi, khususnya yang berkaitan dengan tokoh-tokoh tertentu. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Muawiyah bin Yazid Khalifah Umayyah ketiga atau Muawiyah II adalah Khalifah Umayyah ketiga dalam pemerintahan Kekhalifahan Umayyah. Ia menjadi khalifah menggantikan ayahnya yaitu Yazid bin Muawiyah. Muawiyah bin Yazid hanya menjabat sebagai khalifah selama 3 bulan sebelum pengunduran diri dan kematiannya akibat stres menghadapi kondisi perang saudara Islam yang disebabkan oleh perlawanan yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair di Hijaz. Muawiyah bin Yazid menjadi khalifah Umayyah terakhir dari cabang Sufyani karena jabatan khalifah seterusnya dilanjutkan oleh Marwan bin Al-Hakam dan keluarganya yang berasal dari cabang Marwani. Nama lengkap dari Muawiyah bin Yazid ialah Muawiyah bin Yazid bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Yazid dilahirkan pada hari Ahad tanggal 21 Zulkaidah 40 Hijriyah atau tanggal 28 Maret tahun 661 Masehi. Ia merupakan putra dari Yazid bin Muawiyah dan ibunya merupakan wanita yang berasal dari suku Quraisy. Yazid bin Muawiyah selaku ayah dari Muawiyah bin Yazid merupakan penguasa kedua dinasti Umayyah yang kekuasaannya berpusat di Damaskus, Suriah. Sementara itu, ibu Muawiyah bin Yazid berasal dari Bani Kalab. Ibu Muawiyah bin Yazid sering dikelirukan dengan Fahita binti Hashim yang merupakan istri dari Yazid bin Abu Sufyan dari Bani Kalab. Nama kakek dari Muawiyah bin Yazid ialah Muawiyah bin Abu Sufyan. Kakeknya merupakan khalifah yang berkuasa di Kekhalifahan Umayyah sebagai khalifah pertama pada tahun 661 sampai tahun 680 Masehi. Sementara itu, neneknya bernama Maisun binti Bahdal. Neneknya merupakan seorang penganut Kristen Ortodoks di Suriah yang berasal dari Bani Kalab. Muawiyah bin Yazid memiliki 2 orang saudara yang bernama Khalid bin Yazid dan Atikah bin Yazid. Khalid bin Yazid merupakan seorang ahli kimia, sedangkan Atikah bin Yazid merupakan seorang ulama dan ahli dalam ilmu periwayatan hadis yang akhirnya menikah dengan Abdul Malik bin Marwan. Kunya bagi Muawiyah bin Yazid yaitu Abu Yazid, Abu Laila atau Abu Abdurrahman. Pada tanggal 15 Rabiul Awal 64 Hijriah atau tahun 683 Masehi, Muawiyah bin Yazid menjabat sebagai khalifah bagi Kekhalifahan Umayyah. Muawiyah menjadi khalifah sepeninggal ayahnya yaitu Yazid bin Muawiyah yang meninggal pada tahun 683 Masehi. Pengangkatan Muawiyah bin Yazid sebagai khalifah merupakan wasiat dari Yazid bin Muawiyah selaku khalifah sebelumnya. Sebagaimana yang dilakukan Muawiyah bin Abu Sufyan, Yazid bin Muawiyah juga mulai menyerukan baiat pada Muawiyah bin Yazid saat dirinya masih hidup. Muawiyah bin Yazid naik tahta saat masih muda. Usianya berkisar antara 17 sampai 23 tahun ketika menjadi khalifah. Muawiyah bin Yazid kemudian diberi julukan sebagai Muawiyah II. Pemerintahan Muawiyah bin Yazid didukung oleh Bani Kalab. Namun urusan pemerintahan diserahkan olehnya kepada Ad-Dahak bin Qais Al-Fihri yang menjabat sebagai gubernur Damaskus sekaligus penasihat khalifah karena kondisi kesehatan Muawiyah bin Yazid sangat buruk dan membuatnya hampir selalu tinggal di istananya. Selain itu, Muawiyah bin Yazid dikenal lebih tertarik dengan persoalan agama dibandingkan dengan penyelesaian masalah dalam pemerintahan. Masa pemerintahan Muawiyah bin Yazid termasuk bagian dari masa pertumbuhan pemerintahan Kekhalifahan Umayyah. Namun pada masa pemerintahannya sebagai khalifah, Abdullah bin Zubair juga menyatakan dirinya sebagai khalifah tandingan dengan pusat pemerintahan di Hijaz yang mengakibatkan terjadinya perebutan kekuasaan di wilayah Kekhalifahan Umayyah. Muawiyah bin Yazid akhirnya mengalami penurunan kesehatan jiwa dan stres karena tidak sanggup mengatasi perselisihan antar suku yang terjadi di wilayah kekuasaan Kekhalifahan Umayyah. Ia akhirnya hanya menjabat sebagai khalifah hampir selama 3 bulan. Muawiyah bin Yazid hanya memerintah sebagai khalifah hingga bulan Zulhijjah 64 Hijriyah atau tahun 684 Masehi. Muawiyah bin Yazid tidak menetapkan penggantinya sebagai khalifah setelah dirinya mengundurkan diri.
Dirinya juga tidak memiliki pewaris karena tidak memiliki anak sebagai penerusnya. Setelah Muawiyah bin Yazid mengundurkan diri sebagai khalifah, perang saudara terjadi di kalangan umat Islam. Muawiyah bin Yazid juga diperkirakan meninggal tidak lama setelah dirinya mengundurkan diri sebagai khalifah. Penyebab kematiannya diperkirakan akibat penyakit kuning dan pes. Saudaranya yaitu Khalid bin Yazid sempat diusulkan sebagai khalifah tetapi tidak mendapat dukungan karena usianya yang masih belia dan ketertarikannya lebih cenderung kepada ilmu kimia dibandingkan dengan pemerintahan. Karena itu, pengaruh kekuasaan dinasti Umayyah mengalami penurunan dan upaya perlawanan terhadap Abdullah bin Zubair sempat dihentikan sementara. Masa pemerintahan Muawiyah bin Yazid disebut sebagai masa akhir bagi periode Sufyaniyah. Posisi khalifah akhirnya terbagi menjadi dua wilayah kekuasaan. Penduduk di kawasan Hijaz yang berpusat di Makkah dan Madinah memilih Abdullah bin Zubair sebagai khalifah. Di sisi lain, Adahak bin Qais al-Fihri yang awalnya memihak dinasti Umayyah, beralih mendukung Abdullah bin Zubair sebagai khalifah sehingga pengaruh kekuasaan dinasti Umayyah berkurang. Abdullah bin Zubair mendapat dukungan sebagai khalifah di wilayah Hijaz, Irak, Iran dan Mesir. Sementara itu, di kawasan Syam yang berpusat di Damaskus, Marwan bin al-Hakam ditetapkan sebagai khalifah menggantikan Muawiyah bin Yazid. Masa pemerintahan Marwan bin al-Hakam dan khalifah setelahnya disebut sebagai periode Marwaniyah. Mitos atau fakta. Mitos atau fakta. Terima kasih sudah mampir di Mitos atau Fakta. Silakan komen, share, like, subscribe, bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu. Salam damai.